Oke, kita akan mulai dengan nomor 1. Untuk kali ini, saya hanya akan putarkan audionya 1 kali saja. Agar nanti ketika teman-teman latihan dan tes TOEFL yang beneran, nanti sudah terbiasa dengan pola mendengarkan hanya 1 kali. Jadi ketika tes TOEFL, nanti audionya hanya didengarkan 1 kali saja. Oleh karena itu, sekarang kita akan coba memulai dengan mendengarkan audionya 1 kali saja. Baik, silakan dengarkan audionya. Number 1. Let's stop and get something to drink. Some coffee would be nice. What does the man mean? Nah, the question is, what does the man mean? Apa sih maksudnya? Sekarang dia mengatakan tadi ada keywords yang menyatakan some coffee would be nice. Dia mau apa sih? Oke. Kita lihat sekarang opsi jawaban yang A, B, C, dan D. Apa yang kira-kira maknanya paling mirip dengan some coffee would be nice? A. He would like some iced coffee. Ada kata yang suara hampir mirip dengan kata nice, yaitu iced. Coffee and ice. Jadi ini kemungkinan tidak tepat. B. He want to stop drinking coffee. Some coffee would be nice. He want to stop drinking coffee. Berarti dia ingin berhenti minum kopi. Nah, C. A drink seem like a good idea. Kayaknya minum bisa good idea gitu ya. Karena dia kan tadi konteksnya sepertinya ada di tempat makan. D. He needs to drink something to stop his coughing. Nah, ini ada kata yang mirip dengan kata coughing. Sehingga yang D juga kemungkinan besar tidak tepat. Oleh karena itu, some coffee would be nice. Ketika tadi dia ditawarkan, mau apa? Oh, some coffee would be nice. Jadi, dia berarti pengen minum sesuatu. Kan? Oleh karena itu, yang C adalah yang jawaban tepat. So, number 1 is C. Oke, sekarang kita lihat nomor 2. Number 2. Let's go for a walk in the park. No, not today. It's too cloudy and cold. What does the woman mean? Oke, tadi si laki-laki mengajak untuk go work in the park. Kemudian perempuannya bilang, oh no, jelas ya, dia pasti menolak kan. Nah, apa keywordnya? Dari dia bilang, oh no, not today. It's too cloudy and cold. Ya, dia bilang, sekarang sedang mendung dan dingin, jadi nggak mau keluar. Nah, sekarang kita lihat opsi jawabannya. Ada pilihan A, she would prefer a sunny day. Tentu tidak relevan dengan ini, nggak ada kata kunci yang masuk di sini. The park is too crowded. Ini ada kata cloudy dan crowded. Crowded and cloudy yang similar sound. She would like a place that is not too loud. Nah, ada juga karena kata cold, loud, cloudy hampir mirip-mirip. D, she cannot walk because she's too old. Ada kata she is too old. Ya. Nah, she is too old juga tidak tepat. Ini ada kata cold, ada cloudy. Jadi pilihan D ini yang paling tidak relevan. Ya kan? Kemudian she would like a place that is not too loud juga tidak relevan. Karena nggak ada kata kunci loud atau cloud. Adanya cloudy sama cold. Jadi dia mau mengecokkan dengan suara loud sama cold. The park is too crowded. Tidak tahu kan? Tidak ada keyword itu. Ada adalah not today. It is too cloudy and cold. Oleh karena itu, berarti woman-nya tidak ingin keluar gara-gara sekarang cloudy and cold. Dengan demikian, yang paling relevan adalah she prefer a sunny day untuk walk in the park. So, number 2 adalah yang A. Sekarang kita ke nomor 3. Number 3. I have trouble sleeping at night. You could try counting sheep. What does the woman suggest to the man?
Oke, dengan menggunakan 3 skill awal di listening, yaitu avoid similar sound, use synonym, dan focus second line. Kita tahu tadi bahwa woman-nya mengatakan try to count. You could try counting sheep. Ya? Try to count sheep atau try counting sheep. Nah, kita perlu menghindari dulu, misalnya karena Anda tahu ekspresi counting sheep itu apa, kata-kata yang soundnya similar dengan counting sheep. Kita ingin mencari yang synonymous. Apa tadi clue-nya? Oh, dia mengatakan punya problem dengan tidur, kan? Misalnya he could open an account. Oke, jelas ini pasti tidak tepat karena ada yang pengulangan di sini ya. Kata kunci yang diulangi untuk mengecohkan counting dengan account, seakan-akan counting dengan account itu sama. Yang B, he should take a ride on a ship. Oke, ini harus mengendarai kapal. Padahal di sini adalah ship, antara ship dan ship. Ya, ada long e sama short e. Jadi dia mengecoh untuk kata ship dengan ship. Yang C, she should try to keep the cost cheap. Nah, ini juga hampir sama, counting sama cheap and ship. Ya, jadi A, B, C kemungkinan besar tidak tepat karena ada kata yang dikecohkan dengan kata kunci, yaitu you could try counting sheep dengan sheep, count sama cheap. Yang D, he could try something monotonous to get to sleep. Oke, kira-kira di antara pilihan A, B, C yang paling dan D yang paling tidak relevan dengan kata kunci yang tidak ada suara yang diulangi dan yang mungkin sinonimus adalah yang D. Karena you could try counting sheep, itu artinya adalah perform repetitive activity to fall asleep. Jadi melakukan aktivitas agar dia bisa tertidur, ya kan? Nah, jadi kata kunci account, chip, kemudian chip itu adalah distraktor atau pengecoh, sehingga kita perlu memilih pilihan yang D. Oke, focus second line, use synonym, sama avoid similar sound. Sekarang kita ke nomor 4. Dengarkan audionya. Number 4. Have you heard that the department is changing the graduation requirements for our major? Yes, and I just can't believe it. What does the man mean? Oke, apa tadi yang dimaksudkan laki-lakinya? Jangan mengatakan yes and I just can't believe it. Ya, itu adalah ekspresi. Oh, ya, dan saya nggak bisa percaya itu. Nah, padahal dia tadi ngomongin tentang perubahan jadwal tadi itu ya. Sehingga kita perlu melihat mana di antara pilihan A, B, C, D yang kira-kira paling relevan dengan makna dari ekspresi ini. I can't believe it. A, the department is not changing the requirement. Nggak ada ya? Bukan. B, he hasn't heard anything about the change. No, dia tahu karena dia bilang yes. Tapi dia, I can't believe it. C, the changes are believable. No, dia can't believe, bukan believable. Sehingga ini tidak tepat. Oleh karena itu, nanti yang paling relevan akhirnya dengan ini, pilihan ekspresi ini adalah what has happened is incredible to him. Karena dia, I can't believe it. Oh, kok bisa sih? Gitu kan ya. Kok bisa sih? Nah, oleh karena itu ekspresi itu yang paling tepat adalah pilihan yang D. Oke. Sekarang kita ke nomor 5. Ya, nomor 5. Dengarkan audionya. Number 5. I think we're going to be here for a while. But we've been standing in line for almost an hour. What does the woman mean? Nah, kita bisa fokus ke second line, orang kedua, dan use synonym.
Apa kata kunci tadi yang muncul di woman-nya? Dia mengatakan, but we have been standing in line for almost an hour. Ada kata standing in line, ada juga kata almost an hour. Jadi dia sudah di sana ngantri, kira-kira gitu ya, hampir 1 jam. Nah, kita perlu mencari makna dari pilihan A, B, C, dan D yang paling relevan dengan ekspresi ini. Oke, nomor 5 yang E. The wait has taken close to an hour. The wait has taken close to an hour. Mungkin ya, karena kita tidak menemukan similar sound yang muncul di sini. Oke, B. They were stranded in their car. Oke, ini ada kata stranded dengan kata standing, itu adalah pengecoh. C. Most of the people have been in line for hours. Oke, dia ada kata been in line for hours, kata sama yang persis dengan yang di audio, sama an hours juga. Tapi dia mengganti subjeknya. Kalau di sini we, dia bilang most of people. Jadi ini kemungkinan besar salah. D. They made a line in the sand. Oke, they made line in the sand. Ada line in the sand. Kita nggak menemukan sand ya. Mereka tidak sedang di pantai atau di mana ini. Jadi pilihan C dan D jelas salah. Oke. We have been standing in line for almost an hour. Berarti mereka udah menunggu, kira-kira gitu ya. Mereka udah menunggu hampir 1 jam. Sehingga yang paling tepat pilihan A, B, C, D ini adalah yang E. The wait has taken close to an hour. Jadi masa tunggu mereka menunggu di sana udah berdiri untuk mengantri itu udah hampir 1 jam. So number 5 is A. Oke, kita akan nanti mendiskusikan yang part 2 dari bagian latihan dan bedah soal pembahasan soal skill 1 sampai dengan 3 di listening ini di bagian video kedua. So, keep updated, stay tune, dan jangan lupa bisa tetap ikuti channel ini dengan cara men-follow atau subscribe di channel ini. Thank you, good luck, semoga nanti tes TOEFL-nya lancar, yang ingin tes TOEFL ataupun yang belajar TOEFL selama di rumah sambil santai bisa segera memiliki inisiatif dan dapat memahami konten-konten yang ada di video ini. Kita akan lanjutkan pembahasan di nomor 6 sampai dengan nomor 10 di video berikutnya. Thank you and